Saya akan menjelaskan tutorial penggunaan sistem informasi rapor owner dan syarat dengan akses admin. Di sini pengguna harus memasukkan username dan password. Dan bila akses admin ini pada halaman utama. Di sini ada tutorial cara penggunaan aplikasi dalam bentuk video dan dokumen. Kemudian dalam aplikasi ini terdapat beberapa menu, yaitu pelajaran, mengajar, siswa, nilai, dan kenaikan kelas. Di sini akan saya mulai dari menu pelajaran. Pada menu pelajaran di sini ada dua komponen, yaitu mata belajar dan kompetensi dasar. Mata pelajaran berfungsi untuk mengolah mata pelajaran dan kompetensi dasar berfungsi untuk mengolah kompetensi dasar, menyesuaikan mata pelajaran. Di sini pengguna dapat menambahkan data pelajaran dengan cara klik tambah. Misalkan silakan pelajaran kemudian memilih sifat wajib atau tambahan. Kemudian klik simpan. Ketika berhasil disimpan, maka akan muncul pemberitahuan sukses, data berhasil ditambahkan. Jadi data yang berhasil ditambahkan dan bermanfaat. Kemudian pengguna juga dapat mengubah data pelajaran dengan cara klik tombol berwarna kuning atau tombol edit pada pelajaran yang akan diubah. Misalnya di sini TK yang akan saya edit. Klik simpan. Jika data berhasil diubah, maka akan muncul pemberitahuan data berhasil diedit. Data TIK berhasil diubah menjadi teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian juga dapat menghapus data pelajaran dengan cara klik delete atau tombol yang berwarna merah. Misalkan TIK yang akan saya hapus, klik OK. Maka data TIK terhapus dan di sini ada pemberitahuan sukses, data berhasil dihapus. Kemudian submenu kompetensi dasar. Di sini pengguna harus pilih semester dan pelajaran untuk menampilkan data kompetensi dasar. Misalkan di sini kompetensi dasar dibagi menjadi 3 tingkatan. Ada kompetensi dasar kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Karena setiap tingkatan memiliki kompetensi dasar yang berbeda-beda. Untuk menambahkan kompetensi dasar, tinggal klik tambah, menyesuaikan tingkatan kelas yang akan ditambahkan kompetensi dasarnya. Misalkan kelas 9, di sini saya tambahkan klik simpan. Maka jika data berhasil ditambahkan, akan muncul pemberitahuan sukses, data berhasil ditambahkan. Pengguna juga dapat mengubah data kompetensi dasar dengan cara edit atau tombol yang berwarna kuning. Simpan.
Jika data berhasil diubah, maka akan muncul pemberitahuan sukses data berhasil diedit. Pengguna juga dapat menghapus data populasi dasar dengan cara klik tombol delete atau tombol yang berwarna merah. Misalkan KD01 di kelas 9 saya hapus. Oke. Data terhapus dan muncul pemberitahuan sukses data berhasil dihapus. Kemudian untuk pengajar, di sini pengguna harus memfilter sesuai pelajaran. Misalnya saya pilih matematika, search. Di sini akan muncul nama-nama pegawai yang mengajar di bidang pelajaran matematika. Untuk menambahkan data pengajar, tinggal klik tambah, menyesuaikan pelajaran yang akan datang. Di sini saya matematika, saya tambahkan matanya, kemudian pilih pegawai, saya masukkan Bapak Sukarno, klik oke, Bapak Sukarno masih ditambahkan. Kemudian untuk mengubah pengguna tinggal klik edit atau klik tombol yang berwarna kuning. Misalkan saya pilih Bapak Tripanges Tu Rahayu, klik simpan. Data tadi yang awalnya semua berubah jadi Tripanges Tu Rahayu SPD. Kemudian pengguna juga dapat menghapus dengan cara klik delete atau tombol yang berwarna merah. Data terhapus dan muncul pemberitahuan sukses data berhasil dihapus. Kemudian pengguna siswa di sini terbagi menjadi beberapa submenu, ada daftar siswa, absensi, ekskul, dan catatan berikan. Daftar siswa sendiri yaitu untuk menampilkan data siswa. Di sini difilter menyesuaikan kelasnya, kelas 1, maka di sini akan menampilkan nama-nama siswa yang berada di kelas 1. Untuk menambahkan data siswa, pengguna dapat klik tombol tambah, kemudian masukkan NISN, dan jika NISN saya NIS belum ada yang menggunakan, maka di sini akan muncul pemberitahuan tersedia. Kemudian masukkan NISN. Jika NISN belum ada yang menggunakan, maka akan muncul pemberitahuan tersedia. Kemudian masukkan nama panggilan. Kemudian klik simpan. Data berhasil ditambahkan dan juga ada pemberitahuan sukses data berhasil ditambahkan. Pengguna dapat mengubah data dengan cara klik tombol edit atau tombol yang berwarna kuning. Di sini tinggal klik, saya misalkan kemudian klik simpan, maka data akan berubah menjadi nama tadi yang saya ubah menjadi Mizamul. Kemudian juga ada pemberitahuan sukses data berhasil diedit. Di sini pengguna juga dapat menghapus data siswa dengan cara klik tombol delete.
atau tampilan berwarna merah. Kemudian ada submenu absensi. Di sini pengguna harus pilih tingkatan, kelas, dan juga semester. Misalkan kelas 1 semester 1 cari, maka kemudian di bawahnya akan menampilkan data absensi siswa selama 1 semester. Jika data sudah ada, maka pengguna tidak dapat menambahkan. Pengguna hanya bisa menghapus dan edit. Kemudian untuk menambahkan, misalkan saya akan melihat data yang tersedia di sini. Untuk menambahkan tinggal klik tambah, misalkan izin, kemudian simpan. Data berhasil ditambahkan. Setelah ditambahkan, maka pengguna tidak dapat menambahkan data absensi lagi. Pengguna tidak bisa menghapus dan mengedit. Di sini pengguna dapat mengedit data dengan cara klik tombol berwarna kuning. Di sini saya tentang berubah, dan juga akan muncul memberitahukan sukses data berhasil diedit. Kemudian untuk menghapus data absensi siswa itu dengan cara klik hapus. Sukses data berhasil dihapus. Kemudian di sini juga terdapat menu SQL dan menu catatan BK. Kedua menu ini sama seperti menu absensi. Jadi pada menu ini akan saya persingkat saja karena proses yang ada di dalamnya sama hanya dengan menu absensi. Kemudian di sini saya lanjut ke menu penilaian. Di sini dibagi menjadi 3 sub menu, yaitu penilaian, ujian, dan drop. Pengguna harus memilih tingkatan, kemudian pilih semester, dan pilih pelajaran. Sini saya misalkan 43, kemudian mencari. Di sini pengguna harus memilih kompetensi dasarnya, misalnya saya pilih KD3. Maka nilai matematika yang akan ditampilkan adalah matematika kompetensi dasar 3. Di sini ditampilkan semua, mulai dari kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan sikap spiritual dan sosial. Kemudian pengguna dengan akses admin ini memiliki akses untuk menghapus data penilaian kompetensi jika terdapat kesalahan data atau jika ada permintaan dari guru yang menyelesaikan penilaian untuk menghapus data penilaian. Kemudian masuk ke dalam menu ujian, sama seperti tadi, memilih tingkatan, kelas, semester, dan pelajaran. Misalkan pengetahuan cari. Kemudian di sini di konten di bawahnya akan menampilkan nilai UTS dan UAS, rata-rata, nilai, dan predikat. Nilai UAS ini didapatkan dari nilai rata-rata dari nilai kompetensi siswa. Kemudian UTS UAS, kemudian di rata-rata, dan mendapatkan nilai, kemudian predikatnya yang akan masuk ke dalam nilai rapor. Jika terdapat nilai kompetensi yang diubah, maka di sini pengguna dapat menghitung ulang nilai UAS.
jika terdapat nilai-nilai yang diduga. Dengan cara klik tombol hitung, maka nilai akan terupdate. Kemudian menu terakhir yaitu rapor. Pasang satu, pilih Afid Syasha Marani, kemudian klik cari, maka di sini akan menunjukkan nilai-nilai yang didapatkan oleh Sari selama satu semester di kelas 7 pada semester 1. Sebagaimana nama sekolah, alamat, nama, nomor induk, kelas, semester, tahun pelajaran. Ini adalah outputnya, mulai dari nilai pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, absensi, dan catatan BK. Kemudian bawahnya ini keterangan-keterangan di setiap pelajarannya, mulai dari potensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap spiritual dan sosial. Kemudian pengguna juga dapat mencetak hasil rapor dengan cara klik print ini. Tinggal print. Menu terakhir yaitu kenaikan kelas. Fungsinya untuk menaikkan siswa dari kelas mula atau kelas asal ke kelas tujuannya. Misalnya di sini pilih tujuan 1, 2, maka konten dari halaman kelas asal akan berubah menyesuaikan siswa yang ada di kelas yang dipilih. Kemudian di sini kelas tujuan yaitu memilih kelas tujuan. Di sini ada tombol action next di sini untuk berfungsi untuk memindahkan siswa dari kelas asal ke kelas tujuan. Oke, sekian penjelasan tutorial penggunaan sistem informasi rapor pada SMA pada salam dengan akses. Terima kasih.